Apakah Anda tahu nama Santo Longinus? Santo Longinus adalah prajurit Romawi yang menikam lambung Yesus dengan tombak saat Yesus wafat di Bukit Golgota. Nama lengkapnya adalah Gaius Cassius Longinus. Ia adalah seorang perwira militer dan orang kepercayaan Pontius Pilatus, wali negeri Yudea pada zaman Yesus Kristus. Pilatus mempercayakan kepadanya tugas mengawasi segala sesuatu yang terjadi dan melaporkan kepadanya. Longinus adalah seorang perwira militer Romawi yang sejati. Ia setia pada atasannya, dapat dipercaya dan siap sedia melaksanakan tugasnya. Namun matanya yang juling membuat ia sering dijadikan olok-olokan oleh rekan-rekannya. Longinus adalah komandan dari prajurit yang melaksanakan penyaliban Yesus. Kitab suci menulis, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang pertama dan orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan mengalir keluar darah dan air. Yohanes 19 ayat 32 sampai 34. Darah dan air dari tubuh Tuhan muncrat membasahi wajah dan sekujur tubuh Longinus. Matanya yang juling tersiram darah Yesus dan seketika itu secara ajaib menjadi sembuh. Longinus lalu meloncat dari kudanya. Dengan gemetar ia jatuh berlutut, memukuli dadanya dan menyatakan rasa penyesalannya. Ketika beberapa saat kemudian gempa bumi mengguncang Bukit Golgota, Longinus dengan penuh keyakinan bersaksi, sungguh ia ini adalah anak Allah. Matius 24 ayat 54. Setelah peristiwa ini, Longinus bertobat. Perwira Roma ini bersama dengan dua orang prajurit yang lain yang juga ikut terlibat dalam proses penyaliban, meninggalkan ketentaraan dan bergabung dengan para rasul. Mereka dibaptis setelah hari Pentakosta dan menjadi saksi-saksi Kristus yang sangat terpercaya. Para rasul kemudian mentabiskan Longinus sebagai seorang diakon dan ikut melayani dan pewartaan iman. Longinus mengikuti petunjuk para rasul dan pergi menyebarkan Injil sampai ke Kapadokia di Asia Kecil yang sekarang adalah wilayah Turki. Di sini ia menjadi termasyhur karena khotbah-khotbahnya dan ia mempertobatkan banyak orang menjadi Kristen. Karena imannya, ia kemudian ditangkap dan dipaksa murtad dengan cara mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi pagan Romawi. Ketika Longinus menolak memberikan persembahan, gubernur Romawi memerintahkan agar gigi Longinus dirontokkan dan lidahnya dipotong. Tapi secara ajaib, ia masih dapat terus berbicara membela iman. Ia bahkan merobohkan patung dewa-dewi kafir tersebut. Karena itu, Longinus lalu dipenggal kepalanya. Keberanian dan ketulusan yang ditunjukkan Longinus membuat sang gubernur pun akhirnya bertobat dan baptis menjadi Kristen. Tombak yang digunakan Longinus untuk menikam lambung Yesus inilah yang jadi perebutan raja-raja, bahwa mereka tidak akan terkalahkan jika menggunakan tombak ini. Bagi saya itu cuma mitos. Yesus membuat pembunuh dan penganiaya seperti Paulus bertobat. Petrus, orang kasar bermulut kotor, juga bertobat. Lewi, pemungut cukai yang korup, bertobat. Penjahat yang bertobat disalibkan bersama-sama dengan dia karena Yesus. Perempuan yang kedapatan zina bertobat. Bahkan istri Pilatus pun dibuat gusar karena bermimpi tentang Yesus. Sampai Longinus yang menikam lambungnya pun bertobat. Sebab Yesus berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Haleluya. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagi Anda yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ia juga mampu membuat Anda bertobat. Anda hanya perlu membuka diri dan bila perlu menantangnya untuk datang kepada Anda. Maka Yesus akan datang dan membuat Anda bertobat. Apapun dosa dan kesalahan Anda. Wahyu 1 ayat 7 berkata, lihat, dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia seperti Longinus. Dan semua bangsa-bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin.